Baik teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya manusia dilahirkan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Nah, melalui kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, tidak menutup kemungkinan individu mengalami emosi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga dikatakan bahwa emosi mempengaruhi tindakan dalam kehidupan sehari-hari dan kekuatan emosi sangat berperan dalam kehidupan mental seseorang. Maka dari itu, di sini saya, Hardi Kode Ababil, akan sedikit menjelaskan, memaparkan materi mengenai konsep budaya mempengaruhi emosi. Baik, di sini ada pengertian budaya. Menurut Teng 2017, budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Budaya juga bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Kemudian ada pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai suatu keadaan yang kompleks dari organisme seperti tergugahan perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan yang sifatnya luas. Biasanya ditandai oleh perasaan yang kuat yang mengarah ke suatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu. Erat hubungannya dengan kondisi tubuh, denyut jantung, sirkulasi darah, pernapasan dapat diekspresikan seperti tersenyum, tertawa, menangis, dapat merasakan senang maupun merasa kecewa. Baik, selanjutnya yaitu ada pengaruh budaya terhadap emosi. Yang pertama yaitu perbedaan dan persamaan budaya dalam ekspresi emosi. Daya Kisni dan Yuniardi pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa dari hasil penelitian dilakukan pada orang Jepang dan Amerika dapat ditarik dua hal dari dua kondisi yang berbeda, yaitu diantaranya pada kondisi pertama adalah ketika subjek sendirian, di mana kondisi ini tidak ditemukan adanya perbedaan penampakan ekspresi ngeri pada orang Jepang dan Amerika ketika diperlihatkan video mengenai operasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa emosi adalah universal dan bermakna universal juga. Pada kondisi kedua yaitu ketika subjek berada di tengah-tengah orang banyak. Pada kondisi tersebut, subjek Jepang tidak menunjukkan ekspresi ngeri sebagaimana ekspresi dari subjek Amerika, melainkan tersenyum atau cenderung berekspresi datar. Subjek Jepang menahan emosi negatifnya tersebut untuk tidak diekspresikan di tengah banyak orang. Dari hal tersebut ditemukan bahwa meskipun cara mengekspresikan emosi pada wajah adalah universal, tetapi kapan dan di mana ekspresi wajah tersebut ditampilkan tetap dipengaruhi oleh budaya. Baik, yang kedua yaitu adanya perbedaan dan persamaan budaya dalam kontrol emosi. Dari Daya Kisni dan Yuniardi pada tahun 2012 menyatakan bahwa budaya mempengaruhi labeling dari emosi, di mana budaya menentukan kapan dan di mana serta emosi mana yang seharusnya ditampilkan pada ekspresi wajah. Misalnya, ketika subjek Jepang dan Amerika diperlihatkan foto ekspresi ketakutan, maka 90% subjek Amerika menganggap ekspresi tersebut sebagai ekspresi ketakutan. Namun, hanya 70% dari subjek Jepang yang menganggap ekspresi tersebut sebagai ekspresi ketakutan, dan 30 lainnya menganggap bukan. Maka dari persentase 70%, level kesepakatan subjek Jepang dapat diinterpretasi bahwa ada bentuk ekspresi lain yang mempengaruhi penerimaan akan emosi selain ekspresi wajah. Baik, dapat disimpulkan dari beberapa materi yang sudah saya paparkan tadi bahwasanya
Emosi memberikan warna pada hidup. Pengalaman emosional juga dapat menjadi motivator bagi perilaku. Orang dari budaya yang berbeda juga berbeda dalam mengategorikan atau melabeli emosi. Kebudayaan memiliki pengaruh yang besar pada bagaimana orang mengalami emosi. Kebudayaan mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk emosi manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.